nggak apa ya? Nggak apa-apa. Tenang aja. Ruangannya masih belum ada AC-nya kok ini. Tenang aja. Tak pikir ada Mas. Enggak, itu jendelanya dibuka itu. Aku izin rokok ya sudah habis 2. Tenang aja, aman. Ini masih belum ada apa-apanya Mas, ruangannya masih kosong. Makanya ini masih nunggu tulisan kreatif good di sini. Tapi aku ngapresiasi loh. Di saat semua orang mau podcast nunggu equipment sempurna. Kamu kan equipment seadanya ini udah mau mulai. Iya. Kalau apa namanya? Terima kasih Mas udah dikasih umpan lambung anjir. Enggak sebenarnya kalau podcast itu sebelum akhirnya menentukan jalan untuk sendiri, bikin konten sendiri, sebelumnya kan sempat join di beberapa vendor tuh. Nah, itu sempat request. Malah sebelum mungkin ini terdengar alay, sebelum Deddy Corbuzier itu main podcast malah. Dia cuman speak up aja. Nah, itu malah aku udah minta tuh. Bang, beliin gua ini dong alat podcast. Buat itu waktu apaan? Di mana? Adalah di vendor. Ya waktu itu lagi ada di vendor. Yang berani sebut merek. Bang, bikinin ini dong iya dong seperangkat alat ginian. Nah, mau ngapain? Aku bilang udah jelas maksudku, visi misinya kedepannya udah jelas, referensi pun udah jelas. Karena nggak mungkin juga kita ngomong tanpa referensi kan. Dan pada saat itu benar Joe Rogan itu referensi aku, meskipun bahasanya susah untuk dicerna, tapi aku kan pakai engine buat translate artinya. Nah, jadinya dikit-dikit tahu, dan pembahasannya itu keren karena mungkin basically aku kuliahnya di ilmu komunikasi, jadi tertarik tuh sama materi-materi yang divisualkan. Itu kan komunikasi yang divisualkan sebenarnya podcast itu. Tertarik. Nah, terus akhirnya nggak bikin lama dong, akhirnya baru sekarang ini. Sebenarnya mau dibilang telat ya telat, ya nggak telat sih sebenarnya, cuman ya pingin aja akhirnya bikin lah. Kok aku pikir-pikir semua orang kayaknya sekarang bikin podcast gitu, dan kebetulan sekarang ini mungkin kelihatannya karena lagi booming podcast, terus aku bikin podcast kelihatannya kayak gitu. Tapi dan terlihat seperti itu memang. Tapi sebenarnya emang udah dari defend dan attack-nya udah siap sih. Kalau aku udah nyiapin sih maksudnya. Mending itu. Jadi kita mulai pun baik kan. Misal kita mulai sesuatu langsung memulai itu baik, tapi kalau nggak didasari ilmu juga nggak baik. Iya benar. Makanya benar. lebih baik kita seenggaknya kita mulai itu ada ilmu lah. Iya, karena gini Mas ya, kita kan sama-sama kuliah, maksudnya oke lah kita nggak pakai semua ilmu yang ada di perkuliahan kita, cuman maksudku kita kan pasti punya tuh poin-poin tertentu yang misal kita anggap ini ilmu berharga yang yang aku dapat waktu kuliah. Pasti ada Mas, pasti ada. Nggak mungkin ya kan, mungkin banyak influencer yang bilang katanya ngapain kuliah yang dipakai ilmunya cuma ini apa. Iya benar, let's say itu benar, cuman kalau dari sudut pemikiran aku sendiri pasti ada poin itu Mas, karena kita nggak mungkin, kita kuliah tuh effort, tenaga, uang. Karena gini, misal pun katanya kuliah nggak penting ya, tapi hal mendasar yang di kuliah penting itu apa? Kalau menurutku itu relasi. Wah anjir, iya sih. Kalaupun kamu nggak dapat ilmu di kuliah, seenggaknya benar. Kamu dapat relasi. Misal gini, kenapa ada jurusan desain, ada jurusan komunikasi, ada jurusan mesin, ada jurusan tata busana. Kalau Mas Jody kan mikirnya gitu. Kalau aku mungkin pada saat itu jadi anak yang bisa dibilang gimana ya, rebel lah, melater bahasanya kalau di sini. Itu relasinya gini Mas. Aku yang awalnya anak SMA yang enggak terkenal, enggak pinter, enggak segala macam lah, biasa aja, biasa lempeng-lempeng aja gitu. Terus begitu kuliah relasi itu mulai terbentuk. Kenal anjir, ini anak panjat gunung nih. Ini anak alam banget. Terus sorry tuh saya nih, bukannya gue bangga atau underestimate sama mereka yang LGBT, enggak. Cuman di kuliah itulah yang memperkenalkan aku sama LGBT. Secara nggak langsung ini loh kehidupan nyata, dan kamu harus berbaur. Ya gimana caranya? Kamu suka silakan join, kamu nggak suka ya silakan menjauh. Dan kalau misal kamu netral, dan semisal kita netral pun ya silakan berteman dan silakan menjauh.
dan pilihan itu dibalikan kepada kita gitu loh. Jadi kayak kuliah itu secara nggak langsung memberikan wadah kita untuk belajar sebenarnya. Belajar, dan itu pun misal materi sama yang kita lakuin di kehidupan kuliah itu lebih banyak kan yang bukan dari dosen. Iya Paham benar kan? benar. Makanya itu waktu sampean bilang itu kan apa namanya relasi, aku malah koneknya ke sana. Iya. Sana anjir. Malah teman-teman aku yang kayak begitu-gitu tuh malah mereka yang keren. Iya, karena kita udah tahu di SMK kan, kita lingkup kita kan misal gini, kan di SMK kan jurusannya apa? Mungkin kan Kalau SMK kurang tahu sih karena SMA, dari misal SMA. SMA kan cuma ada IPA, IPA, IPS, bahasa bahasa itu pun baru. kan. Baru. Kalau kita gini, orang suka IPS. Hmm. Itu kan IPS kan globalnya. Iya. Kalau sosialnya banyak sosial apa. Iya, Terus benar. ilmu pengetahuan alam pun, ilmu pengetahuan Alam, ABC banyak kan. alam Bahasa yang pun apa? juga banyak. Iya benar. Kenapa kalau kita di kuliah misal jurusan desain, orang yang lulus kuliah yang milih jurusan desain pasti emang passionnya di desain. Jadi otomatis kita sekelas dengan orang yang satu passion. Paham kan? Jadi kalau kita tapi nggak juga loh mas. Tapi nggak juga loh. Kan masih banyak tuh orang-orang yang masih kuliah tapi dia di bawah pengaruh orang tuanya, kan masih banyak mas. masih Kamu banyak. kuliah apa kedokteran harus tuh karena keluarga kita dokter gitu. Itu karena bukan jurusan yang enggak, misalkan itu Iya, juga untuk jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi gini, maksudku ini oke lah, ada beberapa misal desain pun ada desakan dari orang tua karena orang tuanya suka desain misal. Iya. Di hatinya tapi nggak suka desain misal Iya, gitu. Tapi kan itu misal dari 40 anak sekelas, Iya. nggak mungkin iya semuanya sih, kan. Iya benar. Seenggaknya kita nemuin yang satu passion yang kita nggak temuin di sekolah menengah atas. Iya, seenggaknya 25%-nya. Nah, Iya. seenggaknya kita itu kemungkinan terkecil aja lah. Kemungkinan terkecil. Tapi itu udah bagus. Jadi entah pun itu misal tahu Facebook kan. Tahu. Facebook kan dibentuk karena teman kuliahnya Mark Zuckerberg kan. Iya. Dia ngasih tahu ke 5 temennya yang cuma 3. Akhirnya dia bikin ceritanya itu teman kuliah. Teman kuliah di Harvard. Nggak ngerti aku kalau itu teman kuliahnya mereka. Akhirnya mereka bikin karena Cuman pernah denger emang diceritain ke temennya itu sih taunya. Tapi ada beberapa yang nggak mau, beberapa ada yang mau. Aku lupa yang mau berapa, yang nggak mau berapa. Terus? Tapi mereka sekarang sukses kan. Akhirnya Facebook salah satu perusahaan terbesar di Wih, dunia. iya dong, platformnya itu anjing. Makanya. Dan di Indonesia itu yang paling digandrungi loh. Itu kalau di SMA kan kita nggak bisa nemuin. Nggak bisa. Bisa pun tapi kemungkinan kecil. Kecil. Jadi ya mungkin ya gimana ya? Mungkin orang-orang yang emang punya pemikiran kritis di SMA itu benar-benar jarang gitu mas. Kayak ya gimana ya? Mungkin kurang dikasih kesempatan mungkin ya. Mungkin. Atau gimana? Kalau pengalaman aku di SMA aku emang gitu sih. Kurang diberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang punya berpikiran ngawur gitu. Ngawur dalam arti emang ada pertanggungjawabannya ya. Karena nggak ada wadahnya. Adapun di ekstra misalnya. Kan kalau ekstrakurikuler itu budaya mas. Ekstrakurikuler itu gimana ya? Bukan wadah menurutku. Itu udah jadi suatu budaya. Sampean mau sekolah. Anaknya sampean wes nanti kalau misal sekolah pasti ada ekstrakurikuler karena itu sudah menjadi budaya. Bukan wadah. Ya mungkin nggak semua dipukul rata, cuman lebih banyak dijadikan budaya. Aku ini ada ekstrakurikuler itu banyak dan tak ikuti semua. Lari, terus habis itu menggambar, terus berenang, voli, sepak bola, hampir semua aku ikutin. Cuman maksudku ya cuman lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada yang nggak ada yang gimana ya, yang emang harus di briefing mungkin kalau orang yang punya keinginan karena khusus. Atau harus nunggu ada bakatnya dulu atau gimana? Bukan sih sebenarnya, kalau pelajar di SMK kan misal bukan saya menjelek-jelekan ya, intinya, atau karena sekolahan saya yang kurang. Bukan, jadi sekolah aku dulu kan aku malah angkatan pertama SMK. Tapi malah kalau itu pengalamanku dari SD sampai SMA sih mas, aku rangkum. Yang agak mendingan itu SMP tuh agak mendingan. Jadi kalau sekiranya, jadi ngelihatnya bukan dari potensi atau bakat, dari kemauan. Mereka yang absennya penuh, mereka yang giat, yang nggak pernah ini, itu namanya di checklist hijau tuh sama pelatihku.
di checklist hijau diikutin. Meskipun dia goblok, meskipun dia nggak bisa sepak bola gitu ya, tapi dia diikutin apa namanya tim utama, meskipun cuman nggak main, cuman ada di bangku cadangan, daripada mereka yang punya potensi tapi angka kemauannya itu masih mending. SMP masih ingat aku itu futsal kalau nggak, Berarti yang futsal waktu itu yang SMP. salah bukan itunya sih, yang benar salah sistemnya itu berarti sistem pendidikannya nggak bisa nerima perbedaan. Mungkin Nah, itu sepele tapi itu sangat berpengaruh. Misal gini, 1+1 kan sama dengan 2. iya Itu pasti kan. pasti. Pertanyaannya kan ada 2+2 sama dengan 4. Tapi ada nggak pertanyaan 4 ini berapa tambah berapa sama dengan 4? Kan bisa aja 1+3. Iya benar. Bisa aja 2 kali 4 kali 2, Yang aku omongin 4 ini kali 1 sama dengan 4. Jadi kayak gini, rata-rata pendidikan Indonesia ini mau tahu hasilnya dia, nggak mau tahu prosesnya. iya benar. Sebenarnya kan gini, Padahal ada banyak cara. ada banyak cara, tapi kan benar. pakemnya 1+1 ya 2. Iya. Tapi Untuk 10 ya 5 harus 5+5. Nah itu kan Kamu 4 nggak bisa. nggak bisa. Oke. Harusnya kan misal ini 10, Iya. berapa tambah berapa atau berapa kali berapa sama dengan 10. Iya. Banyak cara yang beda, jadi kita dilatih berpikir kreatif. Nah Mungkin, itu pun yang mungkin. aku bawa sampai sekarang. Makanya Kalau SMA ini malah aku udah mulai susah berpikir ekstrakurikuler. Aduh, ditawarin apa-apa enggak. Malah cuman keorganisasian OSIS itu yang ikut aku. Karena apa namanya? Ya ajang TP-TP. Kalau waktu SMA OSIS anjir. Masih ingat. pasti Itu SD, SMP, SMA aku rekap. Iya, cuman SMP. Itu pun itu pun futsal yang aku ingat. Ekstrakurikuler futsal emang apa namanya? Pelatihnya waktu itu Pak Frans kalau nggak salah namanya. Itu keren sih dia nyeleksinya. Jadi berdasarkan minat. Jadi kemauan. Siapa yang punya kemauan keras tinggi, dia bakalan tak pilih. berarti Tak latih fisik, skill belakangan kan. skill belakangan. Loh, ada loh yang emang apa namanya dia kalau di Surabaya itu ada dulu namanya Asabab. Jadi itu kayak akademi sepak bola gitu. Itu punyanya Persebaya kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman aku tuh ada 2 loh. Mainnya itu enak, Mas. Bapaknya itu pelatih memang. Bapaknya itu pelatih dan anak itu kembar. Mainnya enak. Nggak dipakai loh. Waktu turnamen nggak dipakai loh. Alasannya? Malah yang kayak aku gini yang pas-pasan mainnya. Cuman modal absennya full, terus kalau ada acara kegiatan ini tuh datang malah ikut loh. Meskipun mainnya cuman sak cuprit. Tapi yang kembar tuh karena nggak apa namanya, nggak disiplin atau gimana, nggak dipakainya. Iya mungkin orang itu taunya waktu evaluasi kok. Waktu itu evaluasi terus pembagian apa namanya, karena waktu itu nggak menang kan, juara 3 tapi lumayan. Nah terus dikasih tuh dapat reward, terus dibilang next yang semangat ya, aku nggak bakal milih kalian yang punya potensi, kalau kalian bla. Pokoknya yang tak ingat, oh di sini apa namanya semangat yang dicari gitu. Itu jadi itu juga penting. Aku pun berkarya kalau nggak semangat juga nggak bakal jadi. Iya emang semangat. Podcast ini pun kalau nggak ada semangat bakal jadi nggak. Ya dan ini semangat meskipun belum ada apa-apanya, belum ada uangnya juga. Tapi tenang aja, masih semangat. Intinya kalau kan ada semangat itu ada energi coachnya nggak ya, bakalan bisa atau enggak ya. Tapi kalau naik turun emang sih pasti. Jadi gini, kalau masalah semangat ya, kalau aku sendiri kan mulai bergelut di dunia kreatif mulai kecil. Jadi didikan, jadi dulu kan pernah TK itu ikut lomba gambar. Jadi pemikiran kreatif itu dari kecil udah ada. Kamu kecil sudah jadi pelukis Mas kayaknya. Belajar jalan wis ngoret-ngoret tembok. Oh iya. Bakat pelukis. Oke. Padahal meskipun di tembok ya. Mungkin kalau temboknya sekarang belum dicat wis jadi dimuseumkan. Tapi emang beda Mas, orang tua dulu sama sekarang. Kalau orang tua dulu tuh kayak temboknya ada coretannya itu pertanda berarti di rumah ini banyak anak kecilnya. Ya. Kalau sekarang enggak Mas, rumahnya bersih semua. Bersih. Enggak pernah kelihatan. Tapi HP-nya. HP-nya ya. Sekarang mungkin udah beda mainnya. Historinya kalau historinya banyak lagu anak-anak. Oh iya berarti ada anak kecilnya. Oh iya benar. Berarti nontonnya dari situ dong. Nontonnya situ. Okay. Ini pinjam HP-mu. Oh, gak ada bola, gak ada 5, berarti ada. Makanya kalau